Kalau Al-A'immah isinya dua. Gelarnya Abdul Rabbi sama Abdul Malik. Dua orang wali. Itu level kedua. Kemudian level ketiga ada Al-Autad. Oke ya. Al-Autad itu artinya cagak, tiang, pasak. Ya. Al-Autad ini jumlahnya 4. Adanya di 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Jadi di barat juga ada wali, jangan salah. Tidak cuma di timur. Ya entah siapa beliaunya kita tidak tahu. Jadi porosnya ada di Ka'bah. Autad ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah di antara wali Autad ini perempuan. Ya. Ya siapa ngerti di antara yang di sini ada yang wali perempuan. Oke, cuma tidak usah merasa wali. Nanti penyakitnya kembali lagi. Gelarnya 4 orang ini ada Abdul Hayy, ada Abdul Halim, ada Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Ibnu Arabi cerita, kami pernah ketemu orang di Maroko. Jadi seorang di antaranya tinggalnya di Maroko. Sedang ngumpul, mereka tinggal di utara, di timur, di barat, di selatan bumi. Ini mereka yang menjaga keseimbangan alam sehingga tidak jadi kiamat. Namanya Al-Autad. Ada lagi wali Abdal. Badal ini pengganti. Jadi jumlahnya 7. Menjaga 7 wilayah di bumi. Saya tidak tahu 7 wilayah itu pembagiannya bagaimana. Yang jelas bukan benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, tidak. Ada kategori pembagiannya sendiri. Nanti itu Ibnu Arabi cerita ada wali Abdal yang namanya Abdul Majid bin Salamah. Ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah tanya pada seorang wali Abdal namanya Mu'adz bin Ashrah. Gimana sampean kok bisa jadi wali Abdal? Katanya dia jadi wali Abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Ya, kita kebalikannya semua. Kalau kita suka makan-makan, ya, kalau malam sukanya tidur, kemudian suka kalau ada rame-rame, pesta-pesta, banyak teman. Kebalikannya. Sekarang kita menghadirkan teman kan sering tidak pakai fisik, tapi pakai WA sama Facebook. Sama aja. Berarti kita tidak suka kesendirian, sukanya keramaian. Nah, berarti kalau seandainya kita wali, pasti bukan wali Abdal. Mungkin wali yang lain, wali murid atau wali. Oke, ada An-Nuqaba. An-Nuqaba ini ya, nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Jadi di antara cirinya wali Nuqaba ini syariatnya kuat. Jadi patuh pada syariat, tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia. Bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali Nuqaba yang bisa nebak ini jejaknya orang pintar apa orang bodoh. Kalau mungkin habis jalan-jalan di pantai itu dilihat, oh ini jejaknya orang pintar, ini orang bodoh, itu bisa. Dari jejaknya saja. Itu wali Nuqaba namanya. Ada lagi wali Nujaba. Kalau Nujaba 8 orang. Dari akar kata najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Oke. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali.
yang mengingatkan bahwa dia wali adalah wali yang lain, yang derajatnya lebih tinggi. Wali kelompok Nujaba ini jumlahnya 8. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau satu meninggal akan diganti yang lain. Biasanya ada istilah wisuda wali. Jadi, ya kapan-kapan kamu tak undang kalau ada wisuda wali ya. Oke, ada wali kelompok Hawariyun. Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya 1 setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut pernah bahwa hawarinya beliau adalah Zubair bin Awam. Berarti Zubair termasuk kategori wali hawari. Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tadi jelas walinya. Nah kalau ini Zubair bin Awam itu wali hawari, kelompok Hawariyun. Ada Rojabiyun. Ini yang paling unik menurut saya di antara kategori-kategori yang lain. Rojabiyun ini dia jadi wali kalau bulan Rejab saja. Iya. Orang-orang ini biasanya di bulan Rejab dia akan jatuh sakit. Dan saat dia sakit, dia akan dapat banyak sekali ilham, banyak sekali isyarat dari Allah. Jadi sampai nanti akhir bulan. Kalau bulan Rajab selesai dia. Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiah yang sangat banyak yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rajab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rajab sakit, tidak usah mikir, wah iki aku ya Arab dadi wali ini, Rejab-Rejab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rojabiyun. Ndak di situ. Pokoknya ndak usah mikir dirimu wali lah. Oke, jadi wali-wali Rojabiyun ini juga banyak yang ndak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rajab ini. Nanti bulan Rajabnya pergi, sudah kembali seperti sedia kala. Kayak orang biasa, normal. Namanya Rojabiyun. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis Khotamiyun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali Khotamiyun ini terus Nabi Isa datang, wali yang terakhir. Ini jenis wali Khotamiyun. Selanjutnya masih panjang sebenarnya. Ada sekelompok manusia kekasih Allah yang misterius, namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang di setiap masa. Jadi orang ini cirinya biasanya lembut, lemah lembut jasmani rohaninya. Jadi kalau ngomong tidak bisa ngomong keras. Orangnya misterius, tidak banyak orang kenal, kecuali mereka memperkenalkan dirinya. Oke. Jadi ya karena misterius jarang orang ngerti. Oke ya, namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang. Ada Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Kalau Rijalul Quwah Al-Ilahiyah jumlahnya 8. Cirinya wali di kelompok ini adalah orang-orang ini cirinya adalah tegas. Bukan keras ya, tegas. Jadi kukuh pada kebenaran. Oke, katanya Ibnu Arabi di kota Fes, Maroko, ada orang namanya Abu Abdullah Al-Dakok. Dia salah seorang wali yang masuk Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Tegas, tegas itu maksudnya punya prinsip, tidak mencela-menceli.
Meskipun tidak keras, gayanya tetap lemah lembut. Tidak ada wali yang kasar, nggak ada wali yang keras. Oke, terus ada rijalul hanan wal atfil ilah. Orang-orang ini dikenal sebagai para pecinta Tuhan. Jumlahnya 15 orang. Cirinya sangat penyayang terhadap sesama. Itu rijalul hanan wal atfil ilah. Terus ada rijalul haibah wal jalal. Jumlahnya 4 orang. Orang-orang ini orang luar biasa, cuma tidak ada yang kenal di bumi. Orang-orang ini terkenalnya di langit, populer di kalangan malaikat. Ya, jadi dia idolnya para malaikat, bukan manusia di bumi. Cirinya lemah lembut, dan orang akan tunduk kalau ketemu dia, tanpa dia menundukkan. Itu rijalul haibah wal jalal. Orang sungkan sendiri kalau berhadapan dengan wali ini. Ibnu Arabi pernah ketemu di Damaskus. Katanya Ibnu Arabi di Futuhat. Terus rijalul fathi, jumlahnya 24. Ini orang yang bisa mengakses informasi-informasi rahasia anytime. Orang yang ilmu laduninya kuat tentang apapun. Namanya rijalul fathi. Terus ada rijalul ula, jumlahnya 7 orang. Orang-orang ini yang levelnya tinggi. Jadi mereka bisa mondar-mandir di banyak alam, termasuk di alam malakut. Ya. Nggak usah kamu kejar alam malakut kayak gimana, belum nyampe. Terus rijalul tahtil asfal. Mereka ada di bawah bumi. Ini bahasa simbolik ya. Di bawah bumi berarti tidak ada orang yang tahu. Jumlahnya 21. Nggak ada orang tahu karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk selalu berada di hadapan Allah. Namanya rijalut tahtil asfal. Oke, makanya aspal itu ada di bawah. Itu jangan salah, itu bahasa Arab itu. Jadi kalau diterjemahkan letterlek ini para laki-laki yang ada di bawah aspal. Oke, ya. Terus rijalu imdadil ilah wal kaun. Ini orang yang selalu mendapat karunia ilahi, jumlahnya tidak lebih dari 3 orang. Ini orang yang butuh apa saja pasti dikasih oleh Allah. Dan mereka tidak pernah mikir dirinya. Jadi kebutuhan mereka adalah kebutuhan manusia sekelilingnya. Dan setiap kali dia mohon sesuatu, minta sesuatu, pasti dikasih oleh Allah. Nama mereka adalah rijalu imdadil ilah wal kaun. Ada ilahiyun, rohmaniyun. Ini manusia penyayang. Jumlahnya 3 di setiap masa. Oke, karakternya agak mirip wali abdal, katanya Ibnu Arabi. Ada rijalul istitolah. Mereka juga kelompok yang selalu dapat pertolongan. Cuma jumlahnya 1. Cirinya lagi mereka ditakuti. Yang membedakan dengan wali sebelumnya. Terus rijalul ghina billah. Jumlahnya 2. Orang-orang yang kaya raya karena Allah dan tidak butuh bantuan siapapun. Ini wali. Rijalul ghina billah. Ada rijalu ainit tahkim wal zawaid. Jumlahnya 10. Cirinya rajin ibadah. Mereka juga kekasihnya Allah. Ada rijalul istiqoq. Orang yang selalu rindu dengan Allah.
Karena selalu rindu dengan Allah, di antara cirinya adalah seneng sekali sholat siang malam. Ya, kalau kamu kan agak gimana gitu kalau sholat. Kalau mereka senang. Sholat bagimu, mungkin bagi saya juga kan masih beban. Lagi enak-enaknya tidur kok sholat, lagi enak-enaknya ngobrol kok sholat. Jadi rasanya beban. Tapi kelompok Rijalul Istiqomah ini, dia sukanya sholat. Nggak boleh ada waktu lowong, sholat aja. Nggak boleh. Karena sholat itu ketemu sama Allah. Kenapa dia rajin sholat? Karena dia sangat cinta sama Allah. Ketemu sama yang dicintai itu kan senang. Maka dia ingin ketemu terus. Itu kelompok Rijalul Istiqomah. Ada kelompok Al-Mulamatiyah. Ini cirinya hati-hati dalam syariat. Dasar hidupnya adalah khauf pada Allah, takut keliru. Ini kelompok Mulamatiyah jumlahnya tidak terbatas, banyak, sesuka Allah. Bisa sedikit, bisa banyak. Terus ada kelompok Fuqara. Al-Fuqara ini orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, memposisikan dirinya rendah di hadapan Allah. Ada kelompok As-Sufiyah, jumlahnya juga tidak terbatas. Cirinya takholak bi ahlakillah, keluhuran budi. Ada kelompok Al-Ibad, cirinya suka beribadah. Oke. Ada kelompok Az-Zuhad, cirinya meninggalkan keramaian dunia. Atau seandainya ada di tengah dunia, mereka tidak lagi terikat, tidak lagi melekat dengan dunia. Itu kelompok Az-Zuhad. Ada yang unik, Rijalul Ma'i. Biasanya mereka ini ada di pinggir-pinggir sungai atau laut. Kamu bisa komparasikan dengan Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo itu kan jadi wali karena nongkrong di pinggir sungai. Ya, kalau kamu kan juga sering mancing. Ya, tidak kayak Sunan Kalijogo hasilnya. Mereka tidak banyak dikenal karena memang suka mengasingkan diri. Jadi ada cerita katanya satu ketika Syekh Abu Sa'ud As-Sibli sedang ada di pinggir sungai Dajlah. Terus dia tanya sambil lihat air, dia kira-kira ada enggak ya makhluk Allah, wali Allah yang beribadah di dalam air. Tiba-tiba muncul dari dalam air bilang, ada wahai Abu Sa'ud. Jadi itu termasuk Rijalul Ma'. Jadi wali-wali Allah yang hidupnya di air. Cuma kamu jangan ketemu lah, nanti kaget. Tiba-tiba muncul dari air, kamu bisa lari. Oke. Terus orang-orang ini biasanya bisa meramal terjadinya bencana. Mungkin kalau mau ada tsunami, kalau mau ada bencana, orang-orang yang di pinggir sungai mungkin ada yang ngasih informasi tanpa mereka sadari. Dari kelompok Rijalul Ma'. Ada Al-Afrod. Al-Afrod ini wali yang kedudukannya tinggi. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Awani, temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Al-Umana. Ini orang-orang yang mendapat amanah, para pejabat misalnya, itu kan Al-Umana. Tapi mereka wali makomnya. Nabi bilang misalnya Abu Ubaidah. Ada Al-Qurra, wali yang muncul dari kalangan pecinta Al-Quran. Ya, pecinta itu levelnya berarti melampaui sekedar pembaca dan penafsir. Ada Al-Ahbab, jumlahnya tidak terbatas. Mereka cirinya rajin ibadah, tapi bukan ibadah yang formal, tapi ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Muhaddasun. Al-Muhaddasun ini orang yang selalu dapat ilham dari Allah. Ada Al-Akhilla. Ini
Sama cirinya, ibadah yang didasari cinta. Ada al-samro. Al-samro ini unik, cirinya kulitnya hitam, tapi manis, tapi wali. Kalau kalian kan hitam, manis juga ndak, apalagi wali. Oke, jumlahnya tidak terbatas. Jadi ada wali hitam manis namanya as-samro. Ada al-wirosah. Ini para ulama. Jadi pewaris para nabi. Cirinya ibadah tidak hanya yang wajib-wajib, suka dengan yang sunnah dan tidak suka keramaian. Alhamdulillah. Itulah level-level gelar-gelar para insan kamil, para wali. Dari Ibnu Arabi. Dan segala karakternya, termasuk dasar filosofinya, mulai dari wahdatul wujud, mikrokosmos, makrokosmos, manusia sebagai khalifah, manusia sebagai ruhnya alam semesta, dan terakhir manusia sebagai kekasih pecintanya Allah. Itulah insan kamil. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai dengan sesi manusia istimewa. Bulan depan kita ke barat ya, biar nggak capek ngomong yang timur-timur terus. Ngomong yang sufistik-sufistik, ya nanti kita selang-seling. Bulan depan saya rencananya mau ngomong semiotik. Ya, kita angkat 4 orang tokoh terkenal. Bayangan saya ya, sementara yang pertama Ferdinand de Saussure, yang kedua Roland Barthes dengan mitologinya, yang ketiga kita ke Amerika, Charles Peirce, dan yang terakhir, yang keempat nanti kita tutup dengan Umberto Eco. 4 orang tokoh semiotik. Semion itu tanda. Jadi semiotik itu berarti ilmu untuk membaca tanda. Tanda itu bahasa Arabnya ayat. Ya. Jadi teori untuk membaca ayat-ayat. Ternyata Barat lebih dulu merumuskan ya cara membaca ayat-ayat. Ya semua ayat ya dari Allah. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, minggu depan kita belajar itu untuk 1 bulan Desember. Temanya semiotik. Kita ketemu de Saussure, kita ketemu Roland Barthes, kita ketemu Charles Peirce dan Umberto Eco. Ya tokohnya banyak. Nanti kapan-kapan semiotik jilid 2. Biar enggak kamu melayang terus belajar tradisi timur. Kita mulai masuk ke yang rasional. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.